Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi. Kiranya di saat hari Minggu ini kita akan mengadakan ibadah online walaupun dengan keadaan yang sangat terbatas, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengurangi rasa kasih kita terhadap anak-anaknya. Walaupun itu ibadah online, saya yakin dan percaya jika ada hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini pasti akan diberkati. Haleluya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, yaitu Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Haleluya. Yesus besar, glory, glory, haleluya, besar di dalamku selama-lamanya. Sembah Tuhan, glory, kita nyanyikan lagi. Yesus terlebih besar. Tidak ada kasih yang sangat besar dibandingkan kasihnya Yesus. Haleluya. Glory, terima kasih Tuhan. Kita tahu bahwa setan tidak tinggal diam. Setan ingin mencerai-beraikan kita, tetapi tetap kasih Tuhan terlebih besar terhadap kita. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau turun tempat kami Tuhan, mengurapi kami ya Bapa. Walaupun dalam ibadah online ini Tuhan, kebesaran kemuliaan-Mu tidak akan berubah, sukacita kami tidak akan berubah Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, Yesus terlebih besar, lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Glory, singer nyanyikan terus, musik berjalan terus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat waktu, tempat yang ada, buat kesempatan hari ini Tuhan. Sebab ini adalah kasih-Mu yang terbesar. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapakku. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sangat besar dan terlebih besar Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Mungkin boleh virus menyerang kami, kekacauan
apapun menyerang kami Tuhan, sekalipun huru hara apapun yang menyerang kami Tuhan, tetap kasih-Mu terlebih besar kepada kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau kawali dengan para malaikat puji-pujian Bapa, supaya puji-pujian kami berlayak di hadapan-Mu Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Haleluya, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi pujikan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Dengan kasih Kristus Bapak Krisna Herlambang akan berdoa atas puji-pujian yang akan kita naikkan kepada Tuhan. Haleluya. Glory, 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 glory. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk waktu-Mu yang luar biasa pada kesempatan pagi yang indah ini Haleluya. Tuhan. Kami boleh mengucap syukur dengan Terima puji-pujian kami Tuhan. Kami mengucap Walaupun syukur. kami tidak bertatap muka secara langsung Tuhan. Haleluya. Tapi kami undang hadirat Roh Kudus-Mu. Amin, amin. Hadir di Haleluya. setiap hati kami. Hadir di tempat kami berada Terima Tuhan. kasih. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kami tidak terhalang oleh Amin, satu amin, apapun. Kami tidak akan terhalang oleh Amin. satu Haleluya. keadaan apapun Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Engkau tahu Tuhan Terima hati kasih. kami, Engkau tahu Tuhan Amin. kekurangan kami, Engkau tahu Haleluya. Tuhan Haleluya. keadaan kami pada saat pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih. Kiranya bagi yang Haleluya. sakit Engkau jamah Amin. di Haleluya. dalam nama Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan, Terima Engkau kasih. patahkan di Terima dalam nama kasih. Yesus. Yang letih Haleluya. lesu Tuhan Engkau Yesus, hiburkan, yang Amin. sedang bersusah hati Amin. Engkau Haleluya. hadir untuk memberi penghiburan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk waktu-Mu yang luar biasa pada Amin. pagi yang indah ini Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Yesus. Kiranya Engkau sertai perjalanan ibadah ini dari awal hingga akhirnya.
Di dalam nama Yesus, Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. WL, singer, pemain musik, multimedia yang boleh memuliakan nama-Mu pada kesempatan yang indah ini. Engkau berkati dengan talenta-talenta yang luar biasa Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Kami mau memulaikan ibadah pada kesempatan yang indah ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi. Kiranya di hari Minggu yang indah ini kembali kami hadir, kembali ibadah ini diadakan walaupun online, tetapi tidak mengurangi rasa kebersamaan kita, tidak mengurangi rasa kekusukan kita mengikut Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan memujikan Tuhan, yaitu dengan kasih-Nya seperti sungai. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hidupku, haleluya. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, damai-Nya seperti sungai, seperti sungai, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai di hidupku, haleluya. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damai-Nya seperti sungai di hatiku. Kuasa-Nya seperti sungai, kuasa-Nya seperti sungai, kuasa-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kuasa-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, haleluya. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengalami bahwa kasih-Nya sungguh indah, kasih-Nya seperti sungai. Walaupun kita ibadah online, tidak ada yang bisa menutupi, tidak bisa yang mencerai-beraikan kita. Tetap kasih-Nya seperti sungai. Haleluya, puji Tuhan. Kita sambung dengan pujian Ada Satu Sobatku. Amin. Ada satu sobatku yang setia,
tinggalkan diriku. Haleluya. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobatku, satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Haleluya. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan haleluya, namanya Yesus. Glory, puji Tuhan. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, ada sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kebesaran kemuliaan hanya baginya. Kita sebentar akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab firman ini adalah pelita bagi kehidupan kita. Tidak ada yang menghalangi. Virus COVID-19 sekalipun tidak akan mampu menghalangi firman itu. Akan sampai di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Kita akan pujikan dengan satu pujian, Yesus terlebih besar. Haleluya. Engkau sungguh besar Tuhan. Tidak ada kekuatan lain selain kekuatan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Amin. Haleluya. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan sekali lagi, Yesus terlebih besar, lebih besar. Glory, haleluya. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama
terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bapa di surga, segala puji, hormat, kemuliaan dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kiranya di saat pagi yang indah ini Tuhan, kembali kami menghadap tahta hadirat Bapa yang kudus. Sungguh kami mengucap syukur buat waktu, tempat, buat kesempatan yang ada pada saat hari ini Tuhan. Kami dapat melaksanakan ibadah online dengan baik Tuhan. Ini hanya karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu segala setan roh jahat tidak tinggal diam. Mereka senang dengan adanya seperti ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, bahwa kasih-Mu terlebih besar buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu, beri roh hikmat kebijakan yang dari surga. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berbicara melalui hamba-Mu ini dan disampaikan kepada kami semua yang mendengarkan. Dan kiranya Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Kami tahu mungkin ada segala setan roh jahat, roh-roh yang bukan dari Engkau mengganggu akan adanya ibadah ini Tuhan. Kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang kudus itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hancurkan, patahkan setiap roh yang bukan dari Engkau. Kiranya Kau ganti dengan roh-roh dengar-dengaran Bapa. Kami sediakan hati dan pikiran kami. Kami sediakan tubuh, jiwa, roh kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan ibadah ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, shalom, salam kasih karunia bagi kita semua. Jemaat Immanuel yang dikasihi Tuhan, tetap semangat dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Walau hari-hari ini kita sedang dalam situasi dan keadaan yang sulit oleh karena bayang-bayang bahaya virus corona. Dan ibadah kita belum bisa ibadah secara bersekutu di gereja. Ibadah kita ibadah online. Tetapi saya percaya jemaat Tuhan akan dengan setia dan sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya ambil di dalam kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya akan membacakannya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik.
Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka itu satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara, dari apa yang baru saja kita membacanya, kita melihat peradaban manusia mengalami sebuah perubahan yang signifikan setelah mereka bersikeras dengan gagasan mendirikan menara Babelnya. Mereka hendak membuat semacam takdir kehidupan di tangan mereka sendiri. Akan tetapi saudara, kita melihat kemudian mereka menyadari bahwa mereka tidak akan pernah dapat mengalahkan Allah. Saudara, awalnya mereka mengira bahwa mereka merasa diri sangat kuat. Mereka akhirnya mengerti, sadar bahwa kuasa dan jalan-jalan Allah yang harus menang. Dan pada dasarnya mereka memang tidak mampu menetapkan masa depan mereka sendiri. Saudara, kita melihat bahwa sebenarnya Allah sedang mengaruniakan suatu keuntungan besar bagi manusia. Mengapa demikian? Ketika bahasa mereka dikacaukan, yang kemudian menyebabkan mereka diserakkan ke seluruh muka bumi, itu adalah sebuah cara yang dari Allah untuk membuat mereka menyadari mereka sedang dibawa kepada rencana Allah yang semula, yaitu mereka harus memenuhi bumi ini. Kemudian mereka juga dibukakan kesadarannya bahwa mereka harus membutuhkan Allah dalam hidupnya. Itulah cara Allah bekerja yang seringkali jarang untuk dipahami oleh kebanyakan umat Tuhan. Saudara, kita mendapatkan suatu gambaran dalam kisah ini tentang Allah yang sedemikian mengasihi umatnya. Allah menghukum, Allah mendisiplin anak-anak manusia pada waktu itu. Tidak lagi dengan caranya yang kemarin, tidak lagi dengan caranya yang dahulu ketika pada zaman Nuh, di mana Allah menghukum anak-anak manusia dengan membinasakan melalui
banjir yang sangat dahsyat. Kali ini Allah menghukum anak-anak manusia. Cukup dengan mengacaukan bahasa mereka. Kemudian dibuatnya mereka terserak di seluruh muka bumi. Tetapi saudara, dalam hukuman yang seperti ini, ada muatan, ada kandungan kasih sayang dari Allah kepada mereka. Sekali lagi, supaya mereka dibawa kepada rencana Allah yang semula, yaitu mereka harus memenuhi bumi ini. Dan kemudian mereka berkuasa atas apa yang ada di bumi ini. Yang kedua, mereka juga ditunjukkan kepada sebuah kesadaran. Mereka membutuhkan akan Allah. Saudara, barangkali dalam hidup saudara, kadangkala Allah menyatakan kasih-Nya, menyatakan kepedulian, perhatiannya kepada saudara dengan mengizinkan, membiarkan sesuatu terjadi dalam hidup saudara. Sebenarnya itu untuk menunjukkan kepada saudara bahwa Allah sedang menyingkapkan suatu kesadaran untuk saudara masuk kepada rencananya. Dan juga untuk saudara tumbuh suatu kesadaran membutuhkan akan Allah. Mungkin ada di antara saudara, Allah membiarkan adanya sakit penyakit. Ada di antara saudara, Allah mengizinkan terjadinya kegagalan. Ada di antara saudara, Allah membiarkan adanya kedukaan. Ada di antara saudara, Allah mengizinkan berbagai ketidaknyamanan yang lainnya. Tetapi percayalah saudara, itu suatu cara Allah bekerja untuk membawa saudara kepada rencananya Allah yang luar biasa. Kemudian juga untuk menunjukkan kepada saudara bahwa saudara butuh akan Allah. Karenanya saudara, janganlah kita selalu hidup dalam kesombongan kita. Janganlah kita hidup selalu dalam ketidakpedulian kita akan Allah. Jika Allah kemudian merasa perlu untuk menyatakan kasih-Nya, menyatakan perhatiannya kepada kita dengan membiarkan sesuatu terjadi, percayalah bahwa itu saatnya Allah hendak membawa kita kepada rencananya. Itu saatnya Allah untuk menyadarkan kita bahwa kita butuh akan Dia. Seperti anak-anak manusia pada zaman Menara Babel, ketika mereka dalam satu bangsa, satu bahasa, satu logat, mereka bersatu untuk melawan Allah. Mereka bersatu untuk menandingi Allah. Mereka bersatu untuk menyatakan bahwa mereka tidak butuh akan Allah. Saudara, Allah merasa perlu untuk memberi pelajaran kepada mereka. Allah menghukum, mengacaukan bahasa mereka, mengakibatkan mereka tersebar ke seluruh muka bumi. Tetapi saudara, di balik penghukuman ini ada muatan kasih sayang Allah kepada mereka. Mereka menyadari bahwa mereka harus hidup dalam rencana Allah yang semula. Bumi harus dipenuhi oleh mereka, sehingga mereka terserak ke seluruh muka bumi. Kemudian mereka menjadi sadar bahwa
totalitas kekuatan mereka pun tidak bisa mengalahkan kuasa dan jalan Allah. Sehingga mereka menyadari kebutuhan akan Allah. Saudara, hari-hari ini Allah juga sangat mungkin bekerja dengan membiarkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Mungkin itu bukan lagi berupa penghukuman, tetapi suatu cara kerja Allah, di mana Dia mengizinkan, membiarkan sesuatu terjadi dalam diri kita. Dan barangkali sesuatu itu sesuatu yang tidak nyaman. Tetapi kalau itu cara Allah yang Allah tentukan, maka Dia sedang menunjukkan rencananya. Dan Dia sedang membuka sebuah kesadaran kita bahwa kita harus membutuhkan Dia. Saudara, lebih-lebih lagi kita ada dalam situasi menghadapi bahaya penularan virus corona. Siapa tahu ini cara Allah membiarkan terjadi agar ada suatu kesadaran bahwa kita perlu akan Tuhan. Kita perlu akan pengharapan kepada Allah. Kita perlu akan suatu keberimanan kepada Allah. Kita perlu akan suatu ketergantungan akan Allah. Dengan demikian, keangkuhan dan kesombongan manusia kita menjadi sirna dan lenyap. Mari saudara-saudara, jemaat GPD Immanuel yang dikasihi Tuhan, kita lebih banyak merenung, kita lebih banyak menggunakan daya cerdas kita untuk bisa melihat cara Allah bekerja. Salah satunya dengan membiarkan sesuatu terjadi atas kita, yang sebenarnya itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita butuh akan Allah. Saya kira Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini menjadi sangat terbuka, menjadi sangat sadar, membutuhkan akan Tuhan dalam hidup saudara semua. Dan pasti kebutuhan saudara akan Tuhan akan dipenuhkan oleh Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara, dan kemurahan kasih karunia Allah memberkati dan menopang saudara semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Kita memohon kepada Allah kemurahannya, kasih sayangnya atas kita. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Kau sudah memimpin kelangsungan ibadah online ini dari awal hingga akhir. Dan di dalamnya Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya. Tuhan, berkati setiap kami yang sudah dipercaya untuk melayani. Engkau semakin memakai dan semakin mengurapi. Kau juga memberkati setiap jemaat yang sudah mengikuti ibadah online di tempatnya masing-masing. Engkau Allah yang maha melihat. Engkau senang melihat umat Tuhan, jemaat GPD Immanuel tetap bisa bersekutu dengan cara yang kreatif, menggunakan IT bagi kemuliaan dan kehormatan nama Tuhan. Tuhan,
Kami juga berdoa supaya semua jemaat diberkati dengan kesehatan, dengan suatu kondisi yang baik. Engkau jauhkan, Engkau hindarkan, Engkau luputkan dari kemungkinan-kemungkinan penularan virus corona. Sekalipun mereka lebih banyak ada di dalam rumah, tetapi Tuhan menggembirakan jiwa mereka. Kalaupun mereka di luar dan mengerjakan karya dan aktivitasnya, Tuhan menjaga dan melindunginya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati pekerjaan Tuhan di GPD Immanuel Bantul. Tuhan semakin berkarya dan Tuhan semakin menjadikan ke depan ada perkembangan, ada kemajuan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus, biarlah kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang dalam pergumulan. Tuhan bantu mereka, Tuhan lawat mereka agar mereka bisa kuat, mereka bisa sabar, dan mereka mendapatkan jalan keluar atas pergumulannya. Mereka yang sedang sakit, mengalami gangguan kesehatan, Tuhan lawat mereka, jamah, sembuhkan dengan kemurahan dan kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kemurahan Allah melingkupi segenap jemaat GPD Immanuel Bantul. Terima kasih, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah GPD Immanuel secara online ini dengan penuh ucapan syukur. Kiranya kemurahan Allah, kasih sayang Allah, serta kuasa Allah melingkupi, menyertai, memberkati semua kami, keluarga besar GPD Immanuel Bantul. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, haleluya, amin.